Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ramis. Apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Ramis semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang tukang ojek online yang mengantarkan pesanan makanan ke sebuah alamat yang tertera dalam aplikasi. Sebelum masuk pada kisah selengkapnya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Ramis untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih juga bagi Sobat Ramis yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Made adalah seorang karyawan sebuah lembaga negara mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Waktu itu ia memilih universitas yang cukup populer di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Made memilih tempat kos yang tidak jauh dari kampusnya. Di awal-awal masa pendidikannya, kegiatan kampus memang cukup padat, dan Made pun lebih banyak menghabiskan waktunya di kampus dan di kamarnya. Ia sangat tekun dan fokus pada pelajaran dan tugas yang diberikan oleh dosennya. Setelah beberapa waktu berjalan, kegiatan kuliah sudah mulai berkurang. Kadang-kadang, Made mengisi waktu kosongnya dengan berjalan-jalan ke pelosok-pelosok daerah Yogyakarta. Jika ia sedang malas pergi jauh, Made ikut nimbrung dengan masyarakat di sekitar tempat kosnya. Dan lama-kelamaan, Made jadi akrab dengan warga sekitar. Dari sana, Made kenal dengan Mas Wahyu, tetangga kosnya yang berprofesi sebagai tukang ojek online. Made sepertinya penasaran, seperti apa sih rasanya jadi tukang ojek? Ia lalu banyak bertanya kepada Mas Wahyu tentang aplikasi ojek online itu. Lumayanlah untuk ngisi waktu dan nyari tambahan uang jajan, pikir Made. Lagian pekerjaan ini bisa kita atur sendiri waktunya. Nah Sobat Ramis, kisah nyata ini terjadi pada pertengahan 2017 yang lalu. Jadi tiap Sabtu dan Minggu, Made mengisi waktu senggangnya dengan menjadi pengemudi ojek online. Kadang-kadang malam sehabis pulang kuliah, Made juga menyalakan aplikasinya. Dan biasanya ada saja orang yang membutuhkan jasanya itu. Suatu hari pada suatu malam, Made menyalakan aplikasi ojeknya sambil bersantai di kamar kosnya. Dan sekitar jam 9 malam, aplikasinya tersebut berdering. Dia melihat ternyata ada yang order sate kambing. Made lalu menerima orderan tersebut dan segera meluncur ke tempat Pak Kumis, penjual sate kambing yang terkenal sangat enak. Dan sesampainya di sana, Made melihat pembeli masih antri. Dia harus bersabar menunggu giliran walaupun lama. Hampir jam 10, pesanannya pun baru jadi karena saking banyaknya orang yang beli. Setelah itu, Made langsung menuju alamat si pembeli yang lokasinya berada di dekat pabrik gula Madu Kismo. Perlu Sobat Ramis ketahui bahwa pabrik gula Madu Kismo adalah pabrik yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Sesampainya di titik alamat yang dituju, Made malah bingung. Karena di dekat situ tidak ada rumah dan kondisinya sangat gelap.
Dengan sabar, Made menunggu sambil sesekali celengak-celinguk. Tak lama kemudian, Made mendengar suara, "Taruh aja di situ, Mas." Nah, Made malah makin bingung karena ia tidak melihat orang di dekat situ. Made pun celingukan lagi, memastikan siapa orang yang pesan sate kambing ini. Saat sedang mencari-cari, tiba-tiba muncul bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan dari arah belakangnya. Walaupun kehadiran bapak itu membuat Made kaget, namun Made berusaha tenang. "Ini uangnya, Mas," kata si bapak itu. "Oh iya Pak, terima kasih Pak." Dan setelah menyerahkan pesanan bapak itu, Made pun segera pergi. Dalam perjalanan, Made berpikir, apakah yang tadi menerima pesanannya itu orang atau bukan ya? Soalnya ia tidak melihat rumah dan tanda-tanda ada orang di tempat itu. Tahu-tahu si bapak itu muncul begitu saja dari arah belakangnya. Singkat cerita, sesampai di tempat kosnya, Made segera memeriksa uang pemberian si bapak tadi. Ia memperhatikan dengan teliti sambil diraba-raba, diterawang. "Ini uang asli kok," pikir Made. Karena ia takut aja kalau uang yang ia terima dari si bapak tadi berubah jadi daun atau menghilang. Karena Made sangat yakin kalau si bapak tadi bukanlah orang. Dan yang membuatnya lebih kaget lagi, tips yang diberikan si bapak itu sangat banyak. Lebih banyak dari harga sate kambingnya sendiri. Sambil tiduran, Made masih memikirkan peristiwa yang baru saja ia alami. Tapi akhirnya ia pun tidak mempedulikan, dan karena capek, akhirnya ia pun langsung tertidur. Keesokan harinya, Made mendatangi tempat yang semalam ia datangi karena penasaran ingin melihat kondisi tempat itu saat siang hari. Ia berhenti di titik tempat di mana ia berhenti semalam. Sambil celengak-celinguk, ia memperhatikan lingkungan di situ. Di tempat itu memang hanyalah lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar serta jauh dari rumah penduduk. Made merasa aneh melihat tempat itu. Karena penasaran, Made turun dari motornya. Dan ia masuk ke lahan kosong itu. Mungkin saja di dalamnya ada bangunan atau gubuk. Tapi ia tidak menemukan apa-apa selain rumput dan semak belukar. Akhirnya Made pun meninggalkan tempat tersebut karena ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di situ. 2 hari kemudian, Made mendapatkan pesanan lagi, yaitu sate kambing yang dialamatkan ke tempat di mana ia mengantarkan sate kambing sebelumnya. Dan anehnya, nama pemesannya pun sama. Walaupun ada rasa takut, namun harus bagaimana lagi? Apalagi tipsnya lumayan, pikir Made. Akhirnya Made pun berangkat ke tempat Pak Kumis untuk memesan sate kambing sesuai orderan. Setelah itu, ia mengantarkan sate kambing tersebut ke alamat yang dimaksud. Sama seperti hari sebelumnya, ia menunggu sambil tengok kiri, tengok kanan, menunggu pesanannya diambil. Tak lama kemudian terdengar lagi suara, "Taruh aja di situ, Mas." Dan tiba-tiba muncul si bapak yang kemarin sambil berkata, "Nih uangnya," kata si bapak tersebut.
Dan setelah menerima uang tersebut, Made langsung pulang. Dan sama seperti sebelumnya, saat tiba di tempat kosnya, Made memeriksa uang pemberian si bapak tadi. Dan uang tersebut memang asli. Made pun tidak mau berpikir macam-macam. Pikir Made, yang penting ia dapat uang. Keesokan harinya, di jam yang sama, Made kembali mendapat orderan sate kambing dan dialamatkan ke alamat yang sama. Ini orderan yang ketiga dengan jam dan alamat yang sama. Pesanannya pun sama, sate kambing Pak Kumis. Walaupun Made menganggap ada yang ganjil dari si pemesan, tapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik sebagai tukang ojek. Seperti biasa, setelah pesanannya siap, ia langsung meluncur ke alamat yang dimaksud. Tapi ketika ia sampai ke titik pengantaran, kali ini si bapak itu lama tidak muncul. Karena tidak sabar, Made pun coba menyalakan klakson motornya, memberi kode kalau ia sudah datang. Tapi bapak itu tidak muncul juga. Made pun memutuskan untuk tetap menunggu sampai si pemesan datang. Dan akhirnya suara si bapak-bapak itu terdengar juga. Dan si bapak tiba-tiba muncul dari arah belakangnya dan berkata, "Ini uangnya, Mas," kata si bapak seperti biasanya. Cuma kali ini Made merasa ada yang berbeda dari malam sebelumnya. Pada malam ini, sebelum si bapak muncul, Made mencium bau amis yang sangat menusuk hidung. Made merasakan sangat mual mencium bau amis itu. Tapi anehnya, ketika si bapak itu hadir, bau amis itu pun hilang. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, Made melihat tangan si bapak saat memberikan uang itu. Ternyata tangan si bapak itu tidak seperti tangan orang biasa. Bentuknya seperti akar pohon bercabang-cabang dan tidak beraturan. Warnanya hitam dengan bulu-bulu yang sangat kasar dan kaku. Made sepertinya mau pingsan saja melihat sosok itu. Tubuhnya gemetar dan kakinya terasa lemas. Saking takutnya, Made pun tidak mau mengambil uang itu dan langsung meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan bayaran barang yang sudah dipesannya. Sosok bapak itu tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri melihat Made yang pergi terbirit-birit dengan motornya. Dan keesokan harinya, entah kenapa Made sakit. Badannya demam. Dan yang parahnya lagi, tidak ada orang yang tahu kalau Made itu sakit. Dan Made baru menyadari kalau HP-nya hilang, entah jatuh di mana. Dan kondisi Made semakin parah. Jangankan berjalan, bersuara pun ia tidak sanggup. Jadi orang-orang di tempat kosnya tidak ada yang tahu kalau Made itu sedang sakit. Tubuhnya semakin lama semakin lemah karena memang tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Made. 2 hari 2 malam ia tiduran di kamarnya dengan kondisi demam dan lemah.
Menjelang subuh, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Dan dengan suara yang sangat lemah, Made berkata, "Masuk," ucapnya dengan sangat pelan. Made menunggu siapa yang datang. Namun pintu kamar itu tidak kunjung terbuka. Lalu ia mengulangi lagi ucapannya, "Masuk." Pintunya nggak dikunci, ucapnya lagi. Tapi tetap saja tidak ada orang yang masuk. Made lalu tidur lagi karena orang yang mengetuk pintunya tak kunjung masuk. Sedangkan dia sendiri kondisinya sangat lemah dan tidak sanggup berdiri. Paginya Made terbangun dan kaget melihat di sebelah tempat tidurnya ternyata sudah ada banyak makanan. Ada susu, ada air putih, ada roti, bubur. Made memperhatikan hidangan yang ada di sebelah tempat tidurnya itu. Lalu ia melihat ke arah pintu dan pintunya masih dalam keadaan tertutup. Ia berpikir, siapa orang yang telah mengirim makanan dan minuman ini? Perlahan Made duduk, kemudian ia mengambil bubur dan ternyata buburnya tersebut masih hangat. Dan dengan perlahan Made pun makan bubur tersebut sambil mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah mengirimkan makanan ini. Selesai makan, tubuh Made agak enakan. Walaupun masih merasa lemas, Made berusaha berdiri dan menuju ke depan kamarnya, serta melihat ke sekitarnya. Ternyata sepi, tidak ada orang satupun. Pada siang hari, kondisi tubuh Made semakin membaik. Ia lalu berjalan pelan keluar dari kamarnya dan mendatangi rumah pemilik tempat kos tersebut yang menyatu dengan kamar kos-kosan. Bu Erni kaget melihat Made yang berjalan agak sempoyongan. Loh, Mas Made kenapa? Kok kelihatannya kayak kurang sehat ya? Tanya Bu Erni kepada Made. Wanita setengah baya itu menghampiri Made dan menuntunnya ke tempat duduk. "Iya Bu, sudah 2 hari ini saya hanya bisa berbaring di kamar Bu. Saya demam," jawab Made pelan. "Ya ampun, kok gak kasih tahu saya sih Mas? HP saya hilang Bu, jadinya saya gak bisa hubungin siapa-siapa," jawab Made. "Oh iya Bu, saya mau tanya nih Bu, siapa ya yang mengirim makanan dan minuman ke kamar saya tadi pagi?" Tanya Made penasaran. "Kirim makanan? Dari subuh ibu sudah bangun, tapi nggak ngeliat siapa-siapa yang masuk ke sini. Pintu pagar aja baru ibu buka tadi jam 7. Mendengar jawaban ibu kosnya, Made pun hanya bisa terdiam dan berpikir, siapa ya yang mengirim makanan tadi pagi? Dan setelah menemui ibu kosnya itu, Made akhirnya balik lagi ke kamarnya. Dan saat di kamar, Made duduk di tempat tidurnya sambil makan roti yang dikirim oleh si pengirim misterius itu. Dan saat sedang asik menikmati roti itu, tiba-tiba matanya tertuju pada kantong plastik berwarna kuning pembungkus roti. Dan plastik itu bertuliskan Sate Pak Kumis. Melihat tulisan itu, Made jadi teringat saat mendapat orderan sate Pak Kumis melalui aplikasi ojek online-nya. Mungkinkah bapak yang berada di lahan kosong dekat pabrik gula itu yang mengantarkan makanan dan minuman ini ya? Pikir Made. Dan Made hanya bisa mengucapkan, "Terima kasih sudah menolong saya Pak."
ucap Made pelan. Singkat cerita, setelah Made menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta, ia pun kembali lagi ke Jakarta. Dan sampai saat itu, si pengirim makanan misterius tersebut tidak pernah terungkap. Dan sejak HP-nya hilang, Made tidak pernah lagi mengaktifkan aplikasi ojek online-nya. Selain malas mengurusnya, Made juga takut kalau peristiwa pemesanan misterius itu terulang kembali. Nah, demikianlah Sobat Ramis, peristiwa horor yang dialami oleh Made saat kuliah di Yogyakarta. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.